Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Oktaviani, NIM 12402173579, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan praktik pengalaman lapangan gelombang 3 yang berjudul Peran Kelompok Tani Bina Lestari dalam upaya mensejahterakan dan meningkatkan pendapatan petani di Desa Jajar, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Saya melakukan praktik pengalaman lapangan ini yaitu bertempat di desa di pemerintah Desa Jajar, dan penelitian dilaksanakan di lembaga masyarakat milik desa yaitu Kelompok Tani Bina Lestari. Sebagian besar pekerjaan masyarakat di Desa Jajar yaitu menggantungkan pekerjaannya pada bidang pertanian. Masyarakat petani di Desa Jajar juga bergabung dalam lembaga masyarakat milik desa yaitu Kelompok Tani Bina Lestari. Kelompok tani ini dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala desa. Kelompok tani ini berfungsi sebagai wadah untuk berkumpul, bertukar pikiran, dan bekerja sama dalam mengembangkan pertanian di Desa Jajar. Program-program yang dijalankan kelompok tani ini berupaya untuk meningkatkan sektor pertanian desa melalui swadaya masyarakat, sehingga pertanian di Desa Jajar akan mengalami peningkatan dan meningkatkan pendapatan dari petani tersebut. Selanjutnya yaitu profil lembaga. Yang pertama ada sejarah Desa Jajar. Menurut sumber cerita dari para sesepuh desa, diketahui bahwa terbentuknya Desa Jajar itu berasal dari riwayat nenek moyang, bahwa terjadinya Desa Jajar dimulai sekitar tahun 1700-an. Ketika itu ada dua orang tambayat Jawa Tengah yang bernama Kiai Abdul Rahman dan adiknya bernama Yogati. Keduanya melakukan babat alas dan pada suatu hari menemukan dua pohon lo yang berjajar, sungguh amat besar dan tinggi, sehingga dia menamakan desa ini Desa Jajar. Dari nama inilah kemudian dijadikan nama wilayah tersebut. Berdasarkan riwayat tersebut, maka dikenal daerah ini dengan Desa Jajar sampai dengan sekarang. Untuk selanjutnya yaitu letak geografis. Desa Jajar terletak di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, dengan memiliki luas administrasi kurang lebih 531,137 hektar. Terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Kebon, Dusun Kerajaan, dan Dusun Belik. Batas-batas wilayahnya yaitu sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukorjo, Kecamatan Gandusari. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Watu Agung, Kecamatan Watu Limo. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngerayung, Kecamatan Gandusari. Dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Wonorejo, Kecamatan Gandusari. Secara umum, kondisi fisik Desa Jajar memiliki kesamaan dengan desa-desa lain di wilayah Kecamatan Gandusari. Desa Jajar merupakan daerah daratan yang terbagi dalam dua fungsi penggunaan, yaitu tanah dan pemukiman serta persawahan dan kehutanan. Ditinjau secara klimatologis, Desa Jajar merupakan daerah dengan iklim tropis yang memiliki tingkat curah hujan yang tinggi, dengan luas wilayah Desa Jajar yang kurang lebih 531,137 hektar, dengan luas perhutanan 268,9 hektar dan luas sawah irigasi setengah teknis dan sawah tada hujan seluas 34,922 hektar, menjadikan masyarakatnya sebagian besar berprofesi sebagai petani. Untuk pola pembangunan lahan di Desa Jajar sendiri lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan, yaitu padi, jagung, dan palawija, dengan penggunaan pengairan tada hujan. Dari data profil desa tahun 2019, keluarga yang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani ada sekitar 1.800-an lebih orang, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Untuk selanjutnya yaitu ada visi dan misi Desa Jajar. Yang pertama ada visi. Visi adalah suatu cara memandang sampai sejauh mana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar dapat eksis antisipatif, inovatif, dan produktif. Desa Jajar memiliki fungsi yaitu sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengahnya
Jangka Menengah Desa atau RPJMDes Desa Jajar tahun 2013 sampai 2018 bahwa visi Desa Jajar yaitu perubahan menuju terwujudnya masyarakat Desa Jajar yang sejahtera dan berakhlak. Sejahtera berarti tercapainya kebutuhan jasmani, rohani, baik material dan spiritual. Berakhlak berarti meningkatkan seluruh perilaku masyarakat yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, adab, sopan santun yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umatnya. Kemudian ada misi. Untuk merealisasikan visi tersebut, maka Desa Jajar menetapkan misi, yaitu yang pertama, mewujudkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang efektif, adil, dan demokratis. Yang kedua, mewujudkan kualitas aparatur pemerintah desa. Yang ketiga, mewujudkan peran serta masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat. Keempat, pengembangan home industry dengan membentuk kelompok ekonomi produktif. Kelima, mewujudkan daya saing hasil produksi pertanian, jasa, dan industri. Yang keenam, meningkatkan hidup masyarakat dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas umum. Yang ketujuh, mewujudkan masyarakat yang religius melalui pembinaan mental dan spiritual secara rutin. Baik, untuk selanjutnya yaitu selama melakukan PPL ini, saya menemui beberapa permasalahan di lapangan. Penulis mengamati permasalahan yang ada pada pertanian ini di Desa Jajar ini. Pertama, yaitu masih banyaknya petani yang mengeluhkan tentang pupuk bersubsidi yang pembagiannya mungkin belum rata, yang hingga saat ini masih minim dikarenakan para petani masih mengandalkan adanya pupuk bersubsidi untuk meningkatkan hasil pertanian mereka. Sehingga di sini petani yang tergabung dalam kelompok tani Bina Lestari ini masih menggunakan pupuk yang dibilang masih tradisional karena ya jarang adanya pupuk bersubsidi atau pembagian pupuk bersubsidi ini masih belum tersebar secara merata. Kedua, kelompok tani tidak mendapat anggaran dari desa, sehingga kelompok tani perlu mendapat anggaran dari desa karena jika kelompok tani mendapat anggaran dari desa maka dapat dipergunakan sebagai kas kelompok tani, yang mana kas tersebut dapat digunakan untuk meringankan beban anggota kelompok tani dalam membeli pupuk dan benih subsidi, serta untuk mendukung jalannya program-program kelompok tani. Selanjutnya yaitu tanggapan dari pihak lembaga tempat praktik. Pertanian Desa Jajar mengalami peningkatan hasil panen yang stabil setiap tahunnya. Bahkan bisa dikatakan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pertanian di Desa Jajar memiliki pengaruh terhadap ekonomi para petani sebagai masyarakat Desa Jajar, yang mana jika pasca panen mengalami peningkatan maka biaya pengelolaan itu bisa tercukupi dan masih ada sisa lebih untuk keperluan rumah tangga. Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pertanian harus ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. Sehingga pemerintah Desa Jajar terus melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait program yang dijalankan kelompok tani. Tak hanya itu, mereka juga bekerja sama dengan para petani untuk mengembangkan pertanian juga dilakukan. Memang untuk anggaran dari desa belum ada, namun dana kelompok tani berasal dari swadaya anggota sendiri. Selain itu, untuk adanya sosialisasi untuk mengubah pola pikir masyarakat, karena jika kita telaten dalam membudidayakan tanaman pertanian, maka hasil yang didapat juga akan semakin baik. Selanjutnya yaitu kembali ke judul yang laporan ini, yaitu peran kelompok tani Bina Lestari dalam upaya mensejahterakan dan meningkatkan pendapatan petani di Desa Jajar, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Kelompok tani Bina Lestari ini mempunyai banyak sekali peran dalam pengembangan petani dan pendapatan petani di Desa Jajar. Petani yang tergabung dalam kelompok tani Bina Lestari sebagian besar menggantungkan ekonominya dari hasil pertanian. Untuk itu,
kelompok tani Bina Lestari berusaha untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti melakukan pemanfaatan pupuk kandang atau pupuk organik yang dijadikan sebagai campuran pupuk kimia dalam pemupukan. Hal ini dirasa sangat efektif karena pupuk organik didapatkan dari kotoran ternak mereka sendiri. Jadi tidak perlu mencari atau membeli bahan-bahan lain untuk membuat pupuk ini. Di sini, petani di Desa Jajar sebagian besar masih menggunakan pupuk pembuatan sendiri. Kadang ada juga pupuk bersubsidi dari pemerintah, namun pemberian pupuk tersebut tidak bertahap, jadi tidak setiap panen setiap bulan itu diberi pupuk subsidi. Juga dalam pengembangan teknologi alat-alat pertanian yang digunakan dalam kegiatan bertani. Pendapatan usaha tani adalah keuntungan usaha tani yang diperoleh dari penerimaan total yang merupakan perkalian antara produksi petani dengan harga jual, dikurangi dengan biaya total yang dikeluarkan petani dalam setiap musim yang dihitung dalam satuan rupiah. Sehingga dalam hal ini adanya kelompok tani Bina Lestari dapat meningkatkan pendapatan para petani di Desa Jajar. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Bina Lestari, dikatakan bahwa sebelum mengikuti kelompok tani, petani umumnya hanya menggunakan sumber daya seadanya. Bahkan, beberapa petani meminjam peralatan kepada petani lainnya. Tetapi petani di Desa Jajar dapat berkembang mandiri dan terjadi peningkatan pendapatan setelah mengikuti kelompok tani Bina Lestari. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan petani antara lain faktor internal, yaitu bantuan dari pemerintah maupun swasta untuk kelompok tani. Sehingga petani dapat meningkatkan efisiensi peralatan pupuk maupun tenaga kerja meskipun dengan luas lahan yang sama sebelum mengikuti kelompok tani. Faktor eksternal juga berpengaruh, yaitu harga saat penjualan dan kualitas hasil panen saat penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan mengikuti kelompok tani Bina Lestari, para petani di Desa Jajar dapat meningkatkan produksi panennya yang juga akan berpengaruh pada pendapatan para petani. Sekian hasil laporan praktik pengalaman lapangan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.